Ya, Direktorat. Namun Bapak, apakah sudah tampak? Sudah, lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Angga Mawi Pratama. Saya sebagai penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Izinkan saya sebelum memaparkan rancangan aktualisasi ini, saya ingin mengucapkan yang pertama banyak terima kasih kepada coach saya, beliau Haji Darwianto, SPD MLI. Kemudian juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Mentor saya, beliau Pak Kepala KUA, atasan langsung saya, beliau Haji Hasbullah. Dan kemudian saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada penguji yang pada hari ini Alhamdulillah bisa mendampingi saya, beliau Dr. Siti Kusriah MD. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja saya awali pemaparan rancangan aktualisasi ini dengan judul Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Akta Nikah di KUA Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Berikutnya dari latar belakang, ASN dituntut profesional dan berintegritas menjalankan tugas berdasarkan UU ASN No. 20 tahun 2023. Kemudian pelatihan dasar CPNS membentuk karakter dan kompetensi ASN melalui integritas nilai-nilai berakhlak. Kemudian KUA Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal menghadapi tantangan pelayanan informasi akta nikah yang masih kurang optimal. Selanjutnya, kurangnya sosialisasi digital, SAPRAS terbatas, dan belum optimalnya edukasi pranikah atau BIMWIN. Kemudian ada tujuan dan manfaat aktualisasi. Tujuan yang pertama, menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak, manajemen ASN, dan smart ASN di KUA Pagerbarang. Tujuan yang kedua, menganalisis dampak jika nilai-nilai dasar ASN tidak diterapkan. Kemudian tujuan yang ketiga, menyusun, sebentar Pak, ketutupan layar. Menyusun solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian manfaat yang pertama bagi peserta latsar menambah ilmu dan pengalaman untuk diimplementasikan sebagai ASN profesional. Kemudian manfaat bagi instansi meningkatkan mutu layanan dan mendukung visi misi KUA. Manfaat yang ketiga bagi stakeholder meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kemudian berikutnya isu-isu yang berdasarkan latar belakang yang pertama tadi, ini isu-isu permasalahan dan keterkaitan dengan materi manajemen ASN dan smart ASN. Untuk isu yang pertama yang kami angkat adalah belum optimalnya pelayanan informasi akta nikah karena masih bersifat manual, kemudian kurangnya edukasi pranikah atau bimbing perkawinan, ketiga belum optimalnya penyampaian informasi pendaftaran nikah secara online, yang isu berikutnya masih minimnya sosialisasi pemahaman untuk calon pengantin tentang hukum perkawinan dan rujuk, dan yang kelima keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Ini dari kelima isu tersebut, ini juga ada keterkaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN. Ini tabelnya ada, sumber isunya, kemudian keterkaitan materinya. Keterkaitan materi isu yang pertama adalah butuh inovasi digital dan peningkatan digital skill. Ini masuk keterkaitannya dengan digital skill, smart ASN. Kemudian isu yang kedua keterkaitan materinya ASN harus rancang bimbing efektif sesuai kebutuhan masyarakat. Ini masuknya manajemen ASN, lebih tepatnya peran ASN. Berikutnya isu yang ketiga, ASN perlu tingkatkan kompetensi digital, budaya pelayanan modern, dan keamanan informasi. Ini keterkaitan dengan smart ASN, yakni digital skill. Kemudian yang keempat, keterkaitan ASN perlu perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi edukasi hukum perkawinan dan rujuk. Ini keterkaitan dengan manajemen ASN, lebih tepatnya ke peran ASN. Yang berikutnya, yang terakhir, keterkaitannya ASN perlu tata kelola anggaran, aset, dan pelaporan secara efisien. Ini keterkaitan dengan manajemen ASN, lebih tepatnya ke peran ASN.
Berikutnya, setelah isu-isu tadi diangkat, kami mencoba untuk menganalisis dengan metode APKL. Dari metode APKL ini, kami dapatkan isu yang paling isu nomor satu ini minimnya sosialisasi pemahaman untuk calon pengantin tanah hukum perkawinan rujuk ini berada di peringkat 4. Yang dua, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana ini di peringkat 5. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya penyampaian informasi untuk calon pengantin tentang pendaftaran nikah online ini di peringkat 2. Yang berikutnya, belum optimalnya pelayanan informasi akta nikah karena masih bersifat manual ini di peringkat 1. Dan yang kelima, kurangnya edukasi pranikah atau BIMBIN ini di peringkat 3. Kemudian, setelah menganalisis isu dengan metode APKL, kami menganalisis lagi dengan metode USG. Dari metode USG ini, maka muncullah 3 isu yang sangat urgen untuk segera diselesaikan. Nah, ini isu yang pertama adalah belum optimalnya pelayanan penerbitan akta nikah atau informasi akta nikah yang masih bersifat manual. Ini di peringkat pertama. Di peringkat pertama. Kemudian yang kedua, belum optimal penyampaian informasi untuk calon pengantin tentang pendaftaran nikah secara online ini di peringkat 2. Yang ketiga, kurangnya edukasi pranikah atau BIMBIN ini di peringkat 3. Nah, kemudian dari identifikasi atau analisis USG ini, maka kami dapatkan penetapan core isunya. Nah, ini core isunya belum optimalnya pelayanan informasi akta nikah di KUA Kecamatan Pagerbaran, Kabupaten Tegal karena masih bersifat manual. Setelah itu kami mencoba untuk menganalisis selanjutnya didiagnosa dengan menggunakan fishbone diagram. Ini kalau dilihat dari fishbone diagram, maka ada beberapa sebab yang paling utama. Sebab yang pertama dari atau manusianya, yakni kurangnya pegawai KUA yang memiliki keterampilan teknologi informasi yang memadai. Kemudian dari metodenya, ini 3 menit lagi ya, Mas. data akta nikah yang masih berbasis kata nikah. Kemudian dokumen fisik rentan rusak. Nah, ini akibatnya ini kurangnya efisiensi. Selanjutnya, kami munculkan gagasan kreatif, inovasi pelayanan publik melalui digitalisasi akta nikah di Kecamatan Pagerbaran, Kabupaten Tegal. Ini gagasan kreatif yang saya ambil. Berikutnya ini kegiatan-kegiatannya. Yang pertama, konsultasi dengan mentor. Kedua, penyusunan dan perencanaan inovasi digital. Ketiga, digitalisasi dokumen lama. Keempat, pengembangan sistem digital. Kelima, monitoring, evaluasi, dan perbaikan sistem. Adapun ini tahapan-tahapan kegiatannya dan output hasilnya juga ada. Selanjutnya kami rekap rencana habituasi PNS yang bermateri berakhlak. Yang pertama ini materi pelatihan yang berisi orientasi pelayanan. Ini kegiatan 1 ada 1, akuntabel ini pada kegiatan 2 dan kegiatan keempat. Kompeten ini ada di kegiatan 1 dan kegiatan 4. Harmonis ada di kegiatan 3 dan kegiatan 5. Loyal ada di kegiatan 2 dan kegiatan 3. Adaptif ada di kegiatan 3. Kolaboratif ada di kegiatan 1 dan kegiatan 5. Jumlah dari keseluruhannya ada 12. Selanjutnya kami juga rencanakan jadwal kegiatan. Yang pertama, kegiatan melakukan konsultasi bersama mentor kami ambil tanggal 4 sampai 6 Agustus. Melakukan perencanaan inovasi digital tanggal 7 sampai 10. Kemudian melakukan digitalisasi dokumen lama. Ini yang membutuhkan waktu yang lama, maka kami ambil tanggal 11 sampai 31 Agustus. Yang keempat, pengembangan sistem digital, ini tanggal 1 sampai 8 September. Kemudian yang terakhir, monitoring, kami ambil tanggal 9 sampai ke 13 September. Yang terakhir, jika nanti ada kendala dan antisipasi, kami juga menyiapkannya. Ini kendala yang pertama, jadwal mentor padat. Maka antisipasi yang kami ambil, atur jadwal fleksibel dan konfirmasi lebih awal. Yang kedua, kendalanya mungkin minim pengalaman dan waktu terbatas, maka kami ambil antisipasi, studi literatur, dan buat timeline yang realistis. Yang ketiga, kendalanya mungkin dokumen rusak atau jumlah banyak, maka antisipasinya prioritaskan dokumen penting dan jadwalkan bertahap. Yang berikutnya, kurang skill teknis dan software yang terbatas, maka antisipasinya gunakan tools sederhana dan konsultasi dengan rekan IT. Yang terakhir,
minim masukan dan belum ada indikator, maka antisipasinya sediakan forum evaluasi dan buat indikator sederhana. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluar kayaknya Bapak moderatornya. Kami persilahkan kepada Bapak Mentor, yang terhormat Pak Hasbullah untuk memberikan dukungan. Monggo Pak. Ya, jadi apa yang telah disampaikan Mas Angga itu memang saya kira merupakan satu hal yang sangat positif yang tentunya akan mendukung atau mungkin apa namanya meningkatkan pelayanan yang nantinya akan ada di KUA Pagar Barang. Jadi kami selaku atasan atau mungkin selaku mentor tentunya menyambut Iya, baik dan saya harapkan Mas Angga berjalan terus dan melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya yang insya Allah ini manfaatnya untuk selamanya ya karena akta nikah ini adalah nyawanya KUA dimanapun KUA itu data yang paling banyak yang masih utuh itu ya akta nikah itu ya sejak tahun kalau di Pagar Barang sejak tahun 59 masih terawat yang tahun 46 45 itu sudah banyak yang rusak karena sudah istilahnya yang apa ya dikeropos lah. Mungkin itu ya dukungan dari kami selaku atasan kepada Mas Angga. Sukses selalu Mas Angga. Ya, terima kasih Pak Hasbullah. Monggo Bu Siti Kosria selaku penguji untuk melakukan pendalaman atau tanya jawab. Terima kasih Pak Coach, Bapak Moderator Pak Darwianto. Makasih pula Bapak Mentor telah mendukung ya. Mudah-mudahan bisa didampingi nanti saat implementasi. Mas Angga Nawi Pratama. Nggih, Bu. Ya, jabatannya apa Mas? Penghulu ahli pertama, Bu. Penghulu ahli pertama. Oke, saya mau konfirmasi beberapa laporan ya yang sudah dikumpulkan. Nggih, Bu. Yang pertama di daftar isi masih banyak yang kosong Mas. Buru-buru tak? Nggih, Bu. Deadline-nya itu mepet Eh. banget. Oke, nanti dilengkapi ya. Nggih, Soalnya siap, Bu. nanti untuk akreditasi Semarang nanti kalau Nggih. pas dibuka pas punya Mas Angga, loh ini kok masih kosong, akhirnya nanti kurang nilainya. Nggih, siap, Bu. Terus coba Undang-Undang ASN itu nomor berapa sih Mas? Undang-Undang ASN itu tadi nomor 20 tahun 2023. Nah, itu di slide-nya udah oke 20 tahun 2023. Tapi di laporannya masih undang-undang yang lama. Oh, nggih, Bu. Apakah ya nanti dibetulkan ya? Nggih, nggih, Bu. Itu masih Nggih. yang sebelumnya tuh nomor Nggih. 5 tahun 2014. Nanti diganti ya. Nggih, siap, Bu. Terus di halaman 11 di ruang lingkup tolong ditambahkan ide kreatifnya ya. Nggih, Bu. Nanti ya ide kreatifnya tentang apa? Masukkan di ruang lingkupnya apa yang dilakukan kamu apa. Oke. Terus ada beberapa tulisan ya yang masih terpotong. Contohnya di halaman 13. Adapun fasilitas KUA titik 2, tapi nggak ada isinya. Apa itu fasilitas KUA-nya? Nah, nanti dicek lagi, dilengkapi. Oke. Nah, terus di metrik, lihat di metrik, Mas. Di atas metrik itu tidak perlu memasukkan fishbone ya di situ ya. Tapi isu-isu terus ide kreatifnya. Kalau lihat judulnya tadi di halaman pertama, Mas Angga itu masih kalimat core issue. Belum optimalnya bla 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 gitu ya. Nggih, Nah, Bu. masa judulnya belum optimalnya. Itu Nah, padahal nggih. di ide kreatifnya itu udah muncul tuh optimalisasi gitu ya. Nggih, itu Bu, Hmm. kemarin bimbingannya judulnya suruh kalimat negatif, Bu.
Tapi yang lain pada nggak negatif tuh. Mungkin salah tuh penangkapannya. Nggih. dari Jadi eh, core isu iya harus kalimat negatif, isu-isu harus nggih, kalimat negatif. nggih. Tapi di rancangan di metrik itu sudah benar tuh Mas, kamu di atas itu ada ide gagasan kreatif, optimalisasi pelayanan, bla 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 bla. Nah, itulah yang Nggih. akan jadi judulnya ya. Nggih, Bu. Heeh. Mm-mm. Terus sebetulnya nanti yang akan dihasilkan akhirnya apa sih, Mas Angga? Digital Pengarsip yang kayak apa? nggih, pengarsipan digital akta nikah itu, Bu, nanti jadi akta nikah yang diarsipkan berupa fisik itu nanti didigitalisasikan. Artinya semuanya di-scan, nanti dimasukkan ke Mm-mm. drive, itu nanti diupload di web yang insya Allah sudah tersedia di KUA kami, Bu. Punya web sendiri kau apa belum? Pakainya Drive, Bu, bukan Drive. web, Bu. Nah, Oh, beda ya. Drive iya, dengan web beda ya. iya, Nggih, iya. nggih. Eh, Ya, soalnya KUA jarang biasanya di Kan Kemenak yang punya web. Iya, iya. KUA berita-beritanya masuk eh, ke Kan Kemenak gitu. Berarti optimalisasi pelayanan akta nikah melalui Drive Nggih, gitu ya? nggih. Atau apa? Judulnya apa itu jadinya? Inovasi pelayanan publik melalui digitalisasi akta nikah, Bu. Di Di KUA? KUA Kecamatan Pager Barang, Kabupaten Tegal. Oke, itu jadi judulnya ya. Jangan belum Nggih, optimalnya ya, nanti diganti ya. nggih, siap, Oke, Bu. terus di ini Mas, tahapan kegiatannya. Itu Nggih, tahapan yang nomor satu itu konsultasi mentor itu masukkan di tahapan ya, jangan dibuat kegiatan sendiri. oh, nggih, Bu. Jadi eh, eh, membu apa tahapan, pokoknya setiap kali ada kegiatan itu ada konsultasi dengan mentor. Di setiap kali kegiatan karena nanti setiap minggu Mas Angga harus melaporkan laporan mingguan yang diparaf oleh Pak Mentor. Jadi silahkan jangan dibuat sendiri di awal, tapi di setiap kegiatan ada tahapan konsultasi mentor. Monggo mau di depan boleh, mau di paling belakang juga boleh, terserah. Tapi harus ada di setiap kegiatan itu, setiap minggunya ya, kalau Nggih, empat tahapan itu. Jadi kalau tahapan konsultasi mentor, berarti sesuaikan jadwalnya gitu ya. nggih, Bu. Eh, nah, terus outputnya itu setiap tahapan ya, Mas ya. Nggih, Eh, Bu. bukan setiap kegiatan, tapi setiap tahapan. Jadi nanti ketika laporan mingguan, Mas Angga itu tahapan kegiatan ini apa saja sih? Tahapannya satu, dua, tiga. Berarti outputnya juga satu, dua, tiga. Jadi semua tahapan kegiatan outputnya sendiri-sendiri dan harus terukur. Nah, terukur itu bisa dibuktikan nih dengan kalau lagi konsultasi dengan mentor, berarti dokumentasi Mas Angga dengan mentor dan notulennya apa pesan arahannya Bapak mentor gitu. Misalnya itu dari yang pertama ya. Nah, oke dan seterusnya. Jadi ini eh, inovasinya pelayanan melalui digitalisasi. Eh, Pakai Drive gitu ya. Nggih, Bu. Hmm. Mohon izin, Drive-nya bayar atau yang masih gratisan? Masih gratisan, Bu. Hmm. 15 Nggak giga, bisa ya. 15 giga, tapi soal Hmm. cukup karena mungkin pakai metode kompres, Bu. Hmm. Agak agak riskan datanya maksud Oh, saya Pak gitu. kalau yang Heeh. itu eh maintenance-nya kebocorannya itu tinggi gitu. Oh, iya, iya. Hmm. Heeh. Iya, nanti nggak nggak banyak kok Pak nanti bisa kalau kalau yang beli itu juga saya kira dianggarkan 1 tahun gitu bisa Pak nggak terlalu tinggi. Ya, ke depannya Ada. maksudnya. Nggih, nggih. Kalau untuk Nggih, nggih. implementasinya sih monggo saja ya pakai yang gratisan Nggih, dulu. nggih. Tapi Nggih, untuk nggih. pengadministrasian selamanya itu khawatir bocor, khawatir Nggih, bocor. nggih, nggih. Nggih, Nggih, ngaten. nggih.
kebermanfaatannya oke, Mas Angga ya. Walaupun hanya draft gitu ya. Iya. Hmm, ya nanti mungkin menggunakan cloud lama-lama ya, karena banyak itu eh, kalau akta nikah itu saya pernah sebagai masyarakat mencari nggak ada itu kecewa sekali ya, karena Hmm. betul-betul penting ya. Waktu itu saya mau nikah, kepingin bikin akte kelahiran, ternyata harus ada nikahnya orang tua gitu ya. Nggih. Dan Iya. itu sudah nggak ada buktinya. Nah, akhirnya saya harus, karena itu syarat dari Dukcapil ya, saya Mm-mm. harus apa itu m- membuat berita acara pernikahan dengan ditandatangani para saksi yang masih hidup. Nah, Ya, itu Hmm. nah itu betul. menyulitkan bagi masyarakat ya. Ini Iya. kebermanfaatannya oke. Eh, Walaupun hanya menggunakan draft, tapi nanti harus jelas nih outputnya ya. Outputnya mulai tahun berapa nih, Mas? Yang untuk 1 bulan ini? Yang satu Berapa bulan. tahun Yang targetnya? targetnya 2 tahun, Bu. 2 tahun. Oke. Oke, nanti Dua. disebutkan ya di output Oke, Bu. akhirnya ya. Oke. Output akhirnya 2 tahun, tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Oke. Oke, Bu. Nanti untuk kelanjutannya kan untuk keseharian nanti, dan ini hanya untuk di latihan di Iya. Latsar saja. Oke, Bu. Oke, ya saya kira cukup, Mas Angga. Sukses untuk mohon dilanjutkan sesuai dengan rencananya. Oke, Bu. Beberapa catatan tadi mohon dilengkapi ya, Oke, Bu. sampai direvisi. Sekian, Bapak Moderator. Oke. Ya, Terima kasih, Bu Penguji. Baik, Mas Angga, Oke, sukses Bu. presentasinya. Amin. Tapi ada 8 catatan dari Bu Penguji. Nanti diingat kembali, direvisi. Oke. Mulai daftar isi, kemudian undang-undang yang dipakai tadi belum pas. Kemudian ide kreatif dimasukkan dalam ruang lingkup. Jangan lupa itu. Oke. Proses editing, tolong proses editing diperhatikan. Kemudian matrik juga kaitannya dengan backbone tadi masih Oke. dipertanyakan. Kemudian coba judul dikaji kembali. Kalau memang itu harus positif nanti bisa direvisi. Oke. Dan setiap tahapan kegiatan harus ada konsultasi mentor, itu catatannya. Dan yang tidak kalah pentingnya, fokus, artinya fokus selama 2 tahun, monggo gitu. Saya kira gitu, Bapak Hasbullah selaku mentor, terima kasih. Bu Penguji, terima Nggih. kasih. Mari untuk yang pertama kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Dan kita akhiri dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Waalaikumsalam Faisal, Waalaikumsalam peserta kedua warahmatullahi warahmatullahi dimasukkan Mas wabarakatuh. Faisal. wabarakatuh. Boleh live Mas Angga, Pak Hasbullah. Mas Terima Faisal, kasih. peserta Mohon berikutnya. izin, mohon izin live nih, Pak. Nggih, nggih, monggo.